Bagi teman-teman yang lulus seleksi P3K 2023, langkah selanjutnya adalah melakukan pengisian DRH atau daftar riwayat hidup dan juga pemberkasan di sscsnbkn.go.id. Nah, di sini merujuk pada buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup 2023, ada beberapa perubahan terkait tentang pengisian riwayat pendidikan di SSCASN. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu ada beberapa perubahan aturan ketika melakukan pengisian riwayat pendidikan, pengisian DRH NI P3K di SSCASN. Bolehkah kita ini menambahkan ijazah ganda atau mungkin juga ijazah S2, ijazah S3? Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebelum teman-teman melakukan pengisian DRH NI P3K atau daftar riwayat hidup dan juga pemberkasan, sebaiknya teman-teman di sini mengunduh dulu buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup 2023. Tentunya di sini nanti kita akan bisa mendapatkan tata cara untuk pengisian DRH yang terbaru ya di tahun 2023 ini. Nah, salah satu poin penting dari perubahan untuk di tahun 2023 dengan di tahun sebelumnya, ini adalah tertera pada daftar riwayat pendidikan, teman-teman. Dan selain itu, ini adalah saya rasa sama dengan tutorial yang selama ini saya berikan pada channel ini. Nah, bagi teman-teman yang juga mungkin bertanya, apakah kalau misalkan saya ini memiliki ijazah S2, ini apakah boleh saya tambahkan ketika melakukan pengisian DRH NI P3K ketika saya itu mendaftar P3K menggunakan ijazah S1. Kemudian saya itu melamar dosen, melamar P3K dosen misalkan, kemudian ijazah yang saya gunakan itulah ijazah S2. Ketika saat ini saya sudah mendapatkan ijazah S3 atau gelar doktor ya, apakah ijazah S3 ini bisa saya tambahkan ketika melakukan pengisian DRH? Dan apakah ijazah S2 yang saya tambahkan, ijazah S3 yang saya tambahkan ini nanti akan bisa terhitung sebagai penambahan golongan ya? Nah, di sini kita cek, yaitu untuk salah satu perubahan di buku petunjuk pengisian DRH 2023 adalah seperti ini, teman-teman. Pada tahap kedua, ketika kita melakukan pengisian daftar riwayat hidup, setelah kita mengisi data perorangan, maka kita mengisi riwayat pendidikan. Untuk tutorial cara pengisian data perorangan, kemudian riwayat pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan juga unggah dokumen, ini sudah saya sediakan pada kartu video ini, atau silahkan cek pada video sebelumnya ya. Nah, sekarang kita berfokus yaitu pada pengisian riwayat pendidikan di SSCASN menurut aturan yang terbaru 2023. Jadi seperti yang telah diterangkan di sini, yaitu apabila teman-teman ingin mengubah data riwayat pendidikan, maka teman-teman bisa klik tombol ubah. Kemudian di riwayat pendidikan yang ingin dihapus ini kalian bisa dihapus ya. Kemudian silahkan ubah data. Setelah itu klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan data yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya di sini untuk tutorial lengkap cara pengisian DRH khususnya riwayat pendidikan ini kita sudah sediakan di akhir video ini. Silahkan nanti teman-teman cermati, dicek masing-masing ya, dan juga cek video di kartu video ini. Salah satu poin perubahan ketika pengisian DRH NI P3K 2023 ini adalah teman-teman perlu diketahui di sini. Perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat ya dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi, teman-teman. Nah, kira-kira maksudnya apa? Jadi gini, misalkan saya itu mendaftar guru kelas ya. Guru kelas itu adalah ijazah saya S1 bahasa Inggris. Nah, ijazah saya adalah ketika mendaftar S1 bahasa Inggris misalkan, ini mendaftar ahli pertama guru kelas. Nah, kemudian dalam waktu perjalanan ini saya mendapatkan ijazah S1 PGSD. Nah, berikutnya di sini yang kita gunakan ini yang mana, teman-teman? Tentunya kalau misalkan kita ini kan di sini untuk pemberkasan, ijazah yang diupload itu ijazah yang digunakan ketika dulu melakukan pendaftaran. Otomatis di sini untuk guru kelas ini ijazah yang saya upload ketika dulu melakukan pendaftaran adalah ijazah S1 bahasa Inggris. Maka yang kita isikan itu data dari ijazah S1 bahasa Inggrisnya. Kemudian ijazah S1 PGSD ini apakah bisa ditambahkan? Tentu saja ini nanti tidak bisa ditambahkan, teman-teman.
Kemudian untuk setingkat lebih tinggi ini nggak bisa juga ya. Kalau misalkan saya ini adalah dulu mendaftar S1 Bahasa Inggris atau PGSD, kemudian keterima, kemudian dalam lambat laun berjalannya waktu ketika menjelang pengisian DRH ini saya lulus S2 misalkan. Nah, saya punya S2 PGSD. Nah, ijazah S2 PGSD ini tidak bisa ditambahkan, teman-teman. Jadi di sini perlu diketahui ya bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar. Jadi dulu saya melamar dengan S1 Bahasa Inggris, sekarang saya sudah punya PGSD, maka saya nggak boleh mengisikan yang PGSD ini. Saya hanya boleh mengisikan yang Bahasa Inggris. Kemudian saya dalam lambat laun berjalan ini punya ijazah S2, maka ijazah ini nggak boleh kita tambahkan ya. Dan nggak boleh itulah langsung dilarang oleh sistem, teman-teman. Jadi seperti yang dicontohkan di sini, yaitu misal pendidikan yang digunakan untuk melamar adalah ijazah S1 Sistem Informasi. Lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya. Nah, penambahan ini nanti akan gagal ya, karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1. Sedangkan dulu kita mendaftar untuk formasi jabatan di sini adalah S1 ya, sehingga kita nggak bisa menambahkan S2. Atau jika peserta ini memiliki 2 degree ya, 2 degree S1 lalu ingin menambahkan pendidikannya misalkan S1 Manajemen. Nah, akan gagal juga ya di input karena tingkat pendidikannya ini setingkat dengan S1 Sistem Informasi yang digunakan untuk melamar ya, teman-teman. Jadi salah satu poin perubahan untuk pengisian DRH di tahun 2023 ini dengan di tahun sebelumnya itu kira-kira adalah seperti itu, teman-teman. Jadi kita nggak bisa menambahkan ijazah yang S2 kita juga nggak bisa menambah ijazah baru yang kita miliki. Ijazah yang kita isikan untuk yang di tingkat terakhir untuk pengangkatan itu adalah ijazah yang kita gunakan untuk mendaftar ya. Ijazah dulu kita mendaftar S1-nya itu apa? Misalkan Bahasa Inggris ya Bahasa Inggris. Kemudian S1 ya S1. Kalau misalkan kita punya S2 maka itu nggak bisa kita tambahkan. Kemudian teman-teman yang mendaftar P3K dosen ini dulu kan mendaftar dengan ijazah S2. Nah, ketika sekarang ini mendapatkan gelar doktor, yaitu kita sudah punya S3 misalkan, maka ijazah S3 tersebut ini juga tidak bisa kita tambahkan, teman-teman. Jadi untuk pengisian DRH di bagian riwayat pendidikan ini kita klik tambah ya, kemudian kita pilih misalkan kita mengisi SMP, maka untuk jurusan itu adalah SLTP kan. Nah, ini kemudian nama sekolah atau perguruan tinggi, nama sekolahnya, akreditasinya apa, kemudian tempatnya inilah selevel kabupaten atau negara ya. Kemudian nomor ijazah kita masukkan, kemudian tanggal ijazah, kemudian nama pejabat penandatangan ijazah. Jadi nama kepala sekolah ya. Jadi nama kepala sekolahnya yang kita tuliskan di sini. Apakah plus gelar? Iya, saya dulu itu melakukan pengisian ini adalah untuk nama penandatangan ijazah ini adalah dengan gelarnya kepala sekolah, teman-teman. Atau misalkan kalau misalkan kita ijazah S1 itu adalah rektornya ya, atau mungkin juga pokoknya yang bertanda tangan di ijazah kita yang tertinggi itu siapa ya, itu yang kita isikan. Jadi sama dengan tutorial saya di kartu video ini, yaitu untuk mengisi DRH pendidikan, yaitu istilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD ya. Jadi kita isikan SD, SMP, SMA sampai S1 ya, atau sampai di tingkat jenjang ijazah yang kita gunakan untuk mendaftar P3K. Untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA kita masukkan jurusannya, itu adalah sekolah dasar, kemudian jurusan SLTP untuk SMP, jurusan SMP atau jurusan SLTA, SMA ya, dan seterusnya. Sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Untuk tingkat pendidikan SMK ini kan sudah ada jurusannya kan. Jadi masukkan nama jurusannya, apakah SMK akuntansi, pertukangan, atau mungkin juga SMK teknik otomotif dan lain sebagainya. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama program studinya, misalkan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan misalkan, atau FKIP gitu ya, jurusan yang sesuai dengan ijazah yang kita miliki ya. Kemudian kita dapat menambah ataupun juga menghapus untuk di bagian riwayat pendidikan. Jadi di sini Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian DRH. Kemudian jika sudah selesai, maka teman-teman silahkan klik tombol selanjutnya ya. Gelar depan dan gelar belakang adalah gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan tersebut, dan biasanya ini tertera di ijazah. Untuk tutorial live cara mengisi riwayat pendidikan ini sudah saya sediakan pada kartu video ini. Demikian informasi terbaru terkait tentang perubahan penting untuk pengisian DRH riwayat pendidikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.